Jelas kalau siklusnya tidak teratur, kalau siklusnya berantakan, itu saran saya langsung masuk di program hamil intensif, apakah itu ke INSEM atau ke bayi tabung. Jadi patokannya sebetulnya jelas 1 tahun. Kalau umurnya di bawah 35 tahun, tapi kalau sudah di atas 35 tahun, 6 bulan. Jadi kalau misalnya 1 tahun udah nyobain masih belum hamil juga, nah itu kita udah kategorikan sebagai sulit untuk hamil. Cepet-cepet cari pertolongan. Tetapi kalau umurnya udah lebih lanjut, di atas 35 tahun, gak usah nunggu sampai setahun 2 tahun dulu. Begitu 6 bulan susah hamil, cepet-cepet cari pertolongan dari dokter kandungan. Yang jadi masalah selama ini justru orang merasa karena dia masih muda, umurnya masih muda, udah gitu nikahnya juga masih baru, akhirnya cenderung untuk menunggu. Ah masa sih gue umur baru 28 tahun udah harus program ke dokter gitu. Mereka ngerasa bahwa hamil itu mudah, tetapi ternyata tidak semudah itu. Ada banyak pasangan yang justru memulai promil di usia yang sudah tidak puncaknya lagi. Akibatnya apa? Akhirnya peluang keberhasilan untuk hamilnya malah semakin lama semakin turun. Nanti yang rugi ya pasangan itu sendiri. Kenapa telat mulainya? Bukan mulai dari awal waktu masih muda, waktu ibunya sama bapaknya kualitas benihnya, sel telur dan spermanya masih pada bagus. Persiapan untuk promil itu sama dengan persiapan untuk orang kalau mau hamil. Jadi badan yang sehat itu syarat mutlak ya. Tetapi, nah ini masalahnya begini, kebanyakan orang itu terlalu sering atau terlalu berpaku pada persiapannya sampai mereka lupa untuk promilnya sendiri. Contohnya begini nih, kalau seseorang dengan obesitas, biasanya perempuan nih, biasanya calon-calon mama yang mau masuk program obesitas, itu disuruh nurunin berat badan dulu. Itu adalah hal yang benar, itu betul. Tetapi yang jadi masalah adalah saat proses untuk menurunkan berat badannya jadi berlarut-larut, beratnya turun juga enggak, tapi umurnya jalan terus. Akhirnya kita jadi bingung ini sebenarnya promil atau program diet, karena nggak turun-turun juga enggak, hamil juga enggak gitu loh. Dan proses persiapan untuk ke arah promil seperti begini yang hanya akan membuat program hamilnya jadi panjang, nggak berhasil, berlarut-larut, dan akhirnya bikin capek sendiri, dananya habis tapi hamilnya belum. Nah, persiapan untuk promil sebetulnya jelas untuk badan bapaknya harus sehat, ibu harus sehat. Kemudian untuk yang berat badan ya memang sebaiknya turunkan berat badan mencapai berat badan ideal. Tetapi sekali lagi bukan itu fokus dari promil. Fokus dari promil adalah mendapatkan kehamilan, mendapatkan janin yang sehat, mendapatkan benih yang sehat. Itu tujuan dari promil, meningkatkan peluang hamilnya, bukan untuk mencapai berat badan ideal. Makanya jangan gagal fokus di situ. Juga merokok, itu juga sering. Untuk pasien-pasien saya, terutama bapaknya, udah syarat mutlak deh kalau mau program harus berhenti ngerokoknya. Nggak ada yang namanya mengganti rokok dengan vaping, mengganti rokok dengan rokok elektrik, itu tidak ada. Harus berhenti mutlak. Kemudian kita juga tahu bahwa untuk bisa masuk di program hamil dibutuhkan dedikasi. Artinya apa? Bahwa calon mama dan calon papanya harus mampu meluangkan waktu. Tidak perlu berhenti kerja, tidak perlu cuti panjang kalau mau promil, tapi harus meluangkan waktu, menyediakan waktu. Karena apa sih? Kesibukan selalu ada, tapi sel-sel telur, kualitas benih itu semakin lama semakin turun. Jadi jangan gagal fokus sekali lagi. Kalau mau program hamil, langsung jalankan programnya sambil mempersiapkan selagi programnya berjalan. Ini udah jelas betul bahwa untuk yang menstruasinya keotik atau kacau, kadang maju, kadang mundur, nanti skip 2 bulan nggak dapet, atau nanti cuma dapat ngeflag doang, terus tiba-tiba dapat 2 minggu berturut-turut. Itu jelas masa suburnya jadi berantakan juga. Dan kalau masa suburnya berantakan akan sulit kita untuk menduga atau memprediksi kapan masa suburnya ada. Dan perlu diingat juga bahwa kalau siklus haidnya berantakan, maju, mundur, kadang hilang, kadang dapat lagi, hampir bisa dipastikan 90% kemungkinan tidak subur. Nah, oleh karena itu sebetulnya banyak sekali program hamil yang menyarankannya untuk memperbaiki siklus atau memperbaiki siklus menstruasi supaya jadi teratur dulu. Tapi program hamil seperti ini mungkin akan makan waktu yang lama, berbulan-bulan untuk bikin siklusnya jadi teratur. Dan jelas kalau siklusnya tidak teratur, kalau siklusnya berantakan, itu saran saya langsung masuk di program hamil intensif, apakah itu ke INSEM atau ke bayi tabung. Dengan cara INSEM atau bayi tabung, biasanya siklusnya secara otomatis akan jadi teratur. Kemudian kalau siklusnya jadi teratur juga, peluang hamilnya juga jadi tinggi. Tapi syaratnya harus masuk di program hamil intensif. Kalau nggak inseminasi, bayi tabung. Nah,
Nah, dengan cara kita masuk INSEM atau bayi tabung, peluang hamilnya akan meningkat. Dari awalnya hanya 3-4% per masa subur, akibatnya meningkat bisa antara 10-60% tergantung umurnya. Oleh karena itu, jangan telat mulai program hamilnya. Jadi sebenarnya yang cukup ajaib pada saat ini adalah bahwa saya hampir tidak menemukan lagi istilah mandul. Istilah mandul atau ketidakmampuan untuk menghamili atau ketidakmampuan untuk hamil itu saat ini dengan adanya teknologi bayi tabung sudah nyaris tidak ada ya. Selama masih ada sperma, selama masih ada sel telur, meskipun umur sudah advance, umur sudah 41, 42, 43, maka peluang selalu ada. Tetapi berapa persentasenya? Dan yang jadi masalah seringkali bukan masalah persentasenya, tapi masalah persepsi bahwa baru mau promil nanti kalau udah umurnya berapa baru gua mau promil nih. Padahal ya peluangnya jadinya turun dong gitu. Peluangnya kalau you start di umur 36-37 tahun jelas punya peluang akan lebih rendah daripada kalau kamu nanti start di umur 29 tahun nih waktu baru married 1-2 tahun gitu. Kenapa harus nunggu 7, 8, 9 tahun dulu sebelum umurnya makin advance gitu. Padahal peluangnya jauh lebih bagus kalau startnya lebih awal.